Allah berfirman, katakanlah, sesungguhnya Robku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba 39. Sangat bahagia sekali tentunya bagi kita selaku manusia jika mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, dan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Namun pada kenyataannya hal demikian jika kita pikir secara logika sangatlah jarang terjadi bahkan malah sangat tidak mungkin. Bagaimana tidak? Bagi kaum materialistis, mereka yang beranggapan bahwa dunia tidak akan datang dengan sendirinya kecuali kita menjemputnya. Sungguh mereka tidak menyadari bahwa semuanya telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan telah diatur sedemikian rupa. Allah lah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan hewan terkecil pun telah Allah tetapkan rezeki bagi masing-masing tanpa ada setitik kesalahan pun. Lalu kenapa kita harus saling berebut jika kita percaya dan beriman kepadanya bahwa rezeki kita sekali-kali tidak akan pernah diambil ataupun tertukar oleh orang lain? Di sisi lain, yang mungkin sangat jarang sekali kita sadari, ternyata kita sebenarnya bisa menggandakan rezeki kita uang tanpa harus bersusah payah. Silahkan buka juga cara membuka rezeki, dan ini sangatlah benar dan ampuh sekaligus mujarab. Sadarkah kita dengan ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah 261 berikut? Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Allah akan melipat gandakan harta kita seperti yang telah Allah misalkan dalam ayat tersebut, bahwa dari sebutir benih akan menjadi 7 bulir. Dengan kata lain, seandainya kita bersodakoh dengan 1.000 rupiah maka akan menumbuhkan 7.000 rupiah bulir. Dan lebih dahsyatnya lagi dari setiap bulir akan dibuahkan atau dihasilkan sebanyak 100 biji, jadi dari 7.000 tadi akan tumbuh tiap seribuannya dikali dengan 100 biji sama dengan 7.000 kali 100 sama dengan rupiah, 700.000. Subhanallah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melipatkan satu kebaikan dari Ibnu Adam menjadi 10 kali sampai 700 kali lipatan. Kecuali puasa, dan puasa itu hanya untuk Allah, dan Allah sendirilah yang akan membalasnya. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di saat berbuka dan kebahagiaan kelak di hari akhir. Dan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah disebanding dengan bau harumnya misik. Uang yang kita sedekahkan di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak ria, yang hanya kecil di mata manusia, namun itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakan dari kita kurang menyadari akan kedahsyatan sedekah tersebut. Sangat jarang sekali kita melihat orang yang mendermakan hartanya untuk kebaikan umat ini, dan meskipun kita melihatnya tidak jarang pula mereka menginfakkan dan menyedekahkan harta tersebut lantaran hanya untuk dilihat oleh sesama manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran di Surat Al-Baqarah 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu, seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,
lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Jadi bagaimana menurut antum semua? Jika kita sadar dengan apa yang telah Allah tetapkan, niscaya kita akan senang untuk mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan dan senantiasa menjauhi segala hal yang telah Allah benci. Jadi cukuplah kita meminta rezeki hanya kepada Allah, dan kita membelanjakannya juga hanya di jalan Allah. Niscaya rezeki atau harta kita akan lebih bermanfaat dan senantiasa akan terus bertambah. Yakinlah wahai ikhwas sekalian, lalu tunggu apa lagi? Antum ingin melipat gandakan harta kekayaan. Segeralah bersodakoh, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.